Iya, Pei. Aduh. Tuh, kembali lagi di Prung Station ya, Iya, ya. betul. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, gimana Bu berbedanya, Bu? Nggak, bintang tamu kali ini tidak ada, Pei. Tidak ada, Tidak karena ada. mungkin kalau misalkan di perkantoran apa namanya? Tutup buku mungkin, Ya, Bu. end of year. End of year. End of year, akhir tahun. Ah, tutup pasti buku banyak akhir lembur tahun. ya. Banyak lembur. Kameramen lembur. Kameramen lembur. Kalau di pemerintahan mungkin banyak bagi-bagi anggaran. Nah, kalau ini bagi-bagi jam lembur. Jam Mungkin lembur. kameramen seminggu nggak pulang ke rumah Nggak gitu pulang ya. ke rumah. Karena tidak punya rumah mungkin. Iya, karena tidak punya. Si Mamat juga kan nggak Oh pulang iya. ke rumah. Ya, berapa tahun. tahun? 2 tahun ada. Ya, nanti 2 insya Allah tahun. mungkin kalau ini dikutuk bisa, Bo. Kalau misalkan Bisa. durhaka, Ya. dikutuknya jadi basreng nanti. Udah mainstream kan kalau jadi batu nih, Bo. Iya, jadi basrengnya si Jadi Mamat basreng. hanyir. Nah, Pe, kali ini ya, Pe, maksudnya kita akan mereview beberapa memang mulai dari apa yang pernah terjadi di Prung Station. Maksudnya ada bentuk kritik, ada bentuk Saran, mungkin ya, Bo. saran, macam-macam lah, banyak kan komentar dari netizen itu ya. Terus kita juga akan ngebahas tentang pandangan-pandangan di mata kita berdua. Soalnya kan kita bosannya, Pe, nanya orang terus gitu. Nah, mungkin kita juga pengen ditanya Pengen tuh ya. ditanya Ini tuh. matanya aja kita lagi apa gitu. Udah Udah makan belum? udah bosan ah tuh, maksudnya orang nanyaan batur ya ada orang tara ditanya-tanya. Mungkin dari si Prung Station ini awalnya teh tahun berapa sih, Bo? Yang saya yang udah Ibu setahun tahu? yang lalu, Pe. Ada setahun gitu? Udah setahun lewat. Wah, gitu. gaji gede ya tuh. Gajian gede ya. Itu kan diawali sama Bladan Teng sama Oh iya, Bladan Teng waktu duet Banteng duet dulu ya. Banteng. Terus sempat kalau band tuh bongkar pasang personil lah. Personil ya, akhirnya saya di sini kan awalnya hanya sebagai bahasa kerennya mah produser lah. Produser, tapi karena kebutuhan mendesak akhirnya saya jadi pemain juga. Jadi pemain juga, jadi host, dorong aja saya mah, Pe, gitu. Dan jadi selain Prung Station juga ini Prung Tireswear ada program dari Son of Prung juga, Bu ya. Ada yang bersama Seo. Nah, itu nanti yang setiap syutingnya di luar kan. Di luar, ada di ya. lapang bola. Ya, ada di taman. Betul. Gitu. Yang belum itu di apa namanya? Di Gua Hero, bukan Gua Hero, apa yang Gua Jepang. Gua Belanda. Oh, Gua yang Belanda. Ya, itu belum ya? Belum, nanti Belum, itu bisa belum. episode uji nyali ada di situ. Ada ya? Insya Allah nanti ya? Son of Prung. Son of Prung. Son of Prung. Karena memang netizen kita bekinya itu Ya, horor, seks, Bo. Seks, sama politik. Politik. Cuman kalau politik saya tidak memumpuni ya, Bu. Betul, kalau Aslinya, masalah Bu. politik saya memang orang yang nggak mumpuni lah. Saya juga Tapi nggak kalau mau. misalkan nerima amplop caleg mah insya Allah lah. Insya Allah diterima, Pe, ya. Diterima lah. Nah Oke. itu berkah ya saya mau Berkah, nerima. ya. Mungkin nanti tapi bintang tamu pasti akan kita hadirkan kembali. Kalau ya. ini kan ya cari suasana baru lah. Mm-hmm. Mungkin ada yang baru Juragan 69. Nah, yang apa yang asal nanti dari Lembang kalau nggak Dari salah Lembang. apa isunya ya. Isunya dari Lembang. Jadi ada Juragan 11 dari Malang. 99. Terus Juragan 99 dari Malang. Dari Malang. Juragan 11 ada di Ada. Pajajaran, Bo. Ya. Nah, ini Juragan 69 Juragan 69 di Lembang. akan muncul. Akan muncul. Menggemparkan ya. Nah, bakal menggemparkan Indonesia juga. Indonesia. Sama apa namanya? Dunia entertainment. Jadi nggak kalah sama Juragan 99. Ada Juragan 69 juga ada itu. Nah, jadi kita lah ngebahas tentang sebenarnya buat kita bukan maksudnya buat kita tuh memang bahasan si casual sendiri tuh bisa dikategorikan udah jenuh ya. udah jenuh lah. Maksudnya mungkin. bukan udah jenuh, maksudnya ya udah nggak terlalu fokus lah ya di sana. Cuman kan adik-adik kita memang masih banyak minat untuk mengikuti pergerakan movement si anak casual sendiri. Jadi misalkan biar bukan dipelajari apa namanya, biar mengetahui gitu ya, lah. mengetahui Jadi edukasi edukasinya, lain di balik di sisi seputar scene si football casual sendiri. Mungkin teman-teman ya adik-adik kita atau yang di luar sana juga masih butuh edukasi, makanya kita selalu kan mungkin yang itu regenerasinya pasti ada terus sampai kapanpun. Ada harus dirawat si scene ini tuh jangan selama sampai misalkan masih ada sepak bola sama musik ya, Bu, pasti ada terus itu. Pasti ada regenerasinya. Ya. Nah, Perian, jadi dulu itu adalah seorang tukang jurah jarah. Maksudnya di sini adalah tukang ngajarah warung, ngajarah tukang dagang. Nah, itu dandanannya absurd loh. Tapi ketika mengenal football casual ini dia berubah menjadi yang agak lebih baik ya. Nah, kapan sih mengenal pertama kali bahwa ada subkultur dari Inggris football casual? Kapan, Kapan ya kira-kira? Yang saya tahu tuh, Bu, 2010-an lah. 2010. Ya. Mungkin diawali dari musik dulu, Bu, saya, Bu. Oh, dari musik. Saya soalnya kan suka banget nih sama Jamaican Sound nih, Bu. Wah, calung lah bohong.
Masuk Jamaican Sound. Oke. Ada Jamaican Sound. Di situ ngelihat stylenya, Bo. Oh, gaya. Gaya anjir enakeun gini. Cuman kan waktu itu masih berhubungan sama mods, Bo. Dari si Jamaican Sound tuh gitu. Oh, stylenya kalau yang saya tahu bukan mods dulu anak-anak Vespa lah. Iya, anak-anak Vespa. Anak-anak Vespa ini enakeun gini pada pakai Harrington, pada pakai apa? Parka, Dokmar gitu. Dan ternyata kesini nyambung sama sepak bola, Bo. Oh iya, dekat ya. Udah aja cobain. Nah, gitu. Pertama saya setelan gitu, di apa, Bu? Diejek lah. Masa cenah panas-panas gini pakai parka cenah. Oh, diejek. Diejek. Tahu kesini banyak dituruti. Wah, apa cenah enakeun juga ya setelan gini. Sama kemana aja tuh. Sama udah basah kamu baru nyemplung. Anjir. Bawa TikTok. Cut dulu. Asal lo bakat euy. Lain naon ngomongan moal naon geus balik soalnya kan geus tadi kan ngobrol si Mamat geus ulah dirubah mana lu bener urang deui nyawa waktu ya tenan naon beunang geus ngapoe tuh tenan naon suajar ajar sih mat kurang ajar mata direkamnya ini kamu rekaman ku aing mun bocor sih. Ya bae atuh ya. Lanjut. Gitu nepi ka mana nyapa orang sok langsung ini teh. Ngajak. Jadi dari musik dulu ya. Dari musik si Jamaican Sound. Gaya. Terus saya juga punya band ska, Bo. Oh, ada. Ayo tapi ramai, Bo. Oh, rame. Main di mana-mana, Bo. Main di mana-mana. Jawa Barat Barat malah kepegang ya. Kepegang Jawa Barat mah. Nama bandnya apa itu? Nama bandnya Hostprog. Nah, dan sekarang juga lagi produksi untuk album, Bo. Albumnya album foto. Album foto keluarga, luar biasa. Jadi Om P ini tuh punya band namanya Hostprog. Di mana kalau di bahasa Sundain itu ya P ya benar ya. Host itu kuda, Frog itu kodok. Jadi kuda kodok itu jadi memang sangat relate dengan pornografi kalau Om P ini. Nah, akhirnya Om P ini memilih football casual sebagai jati diri lah ya untuk fashion sehari-hari lah maksudnya. Untuk apa namanya? Kalau dari jati diri mah enggak sih, Bo. Cuma buat fashionnya aja sih. Fashion sehari-hari ya, tampilan enakeun lah istilahnya. Enak ya. Jadi kan kalau yang enggak biasa mah kan ngelihatnya tuh kemana tuh meni gaya gini katanya kan gitu. Kan ini style sehari-hari kayak gini. Iya, sehari-hari yang enggak kayak Jebo kan sekarang ada pakai paisley ini seperti Kolpri. Yang lain nanti itu paisley. Nah, ini Kolpri ya, Kolpri PNS. Nah, kalau Kolpri itu baju PNS kalau tapi ayeuna masih aja gitu Kolpri? Masih, Bo. Masih adanya. Oh, masih ada luar biasa. Nah, P ini ya kan P ini kan sebagai anak dari seorang polisi. Bagaimana itu menanggapi tentang ada ramai tagar tentang ACAB? ACAB ya. Maksudnya kan di mana Bapak P sendiri itu seorang polisi. Bagaimana dilematis atau memang P juga mengkampanyekan tagar ACAB? Kalau mengkampanyekan sendiri mah enggak sih, Bo. Enggak. Soalnya apa? Ya kan itu budaya luar ya bisa disebut. Ya. Kalau kita tuh ACAB tetap aja bikin SIM ke Polrestabes aja. SKCK mah butuh buat ngelamar kerja gitu. Betul. Cuman saya juga belum sampai sekarang nggak terlalu mengerti nih, Bo. Ya saya juga mau nanya untuk si ACAB sendiri kebenciannya apa gitu yang dibikin bencinya gitu. Nah buat teman-teman nanti bisa di kolom komentar ya dijawabnya. Gitu takutnya saya salah kaprah gitu mungkin dari kebencian kepada ya bisa disebut aparat gitu apa gitu. Bahkan aparat sendiri istilahnya mengayomi gitu ya. Nggak semua aparat itu mungkin jelek mungkin kan yang kemarin ada kasus yang sama pacarnya itu jadi ya betul. Ya gitu mungkin apa ya namanya ya nggak semua orang kayak gitulah memang mungkin itu anggotanya tapi nggak semua kita bisa menjudge bahwa semua anggota itu ya sama gitu ya. Berarti Paima menanggapi ACAB itu dengan bijak ya. Dengan bijak sih. Bijak aja. Soalnya kan bapak saya juga di Polantas. Bukan, di kepolisian juga ya. Tetap aja kan saya juga gede sama uang dia gitu. Oh, gitu ya. Jadi memang apa ya? P ini ya masih bertanya ACAB itu apa sih yang menyebabkan adanya tagar itu yang buat kebencian gitu misalkan. Seolah jadi apa? Sesuatu yang memang diharuskan ya untuk ada sebuah movement di jalan, di stadion, ACAB itu ya. Padahal kan istilahnya kalau coba aja. Nah, 2 hari tanpa polisi, misalkan se Indonesia polisi nggak ada, insya Allah tuh, Bo.
begal dan lain-lain mah, wah anjir chaos satu pasti ya tuh. Jadi kadang gini, kalau saya pribadi nih, tanggapannya saya tuh nggak pernah melihat sisi buruk orang. Nah gitu ya. Dimana gini, ketika ada begal, yang pertama diteriaki dan diminta pertanggungjawabannya adalah polisi. Benar nggak? Di mana polisi? Makanya di tempat seperti ini tidak ada penjagaan, tapi di satu sisi si Ebi. Gitu. Saya mah bingung. Padahal kita juga dulu pernah korban digebukan polisi ya. Iya gitu. Di 2011. 2011. Tapi tidak ada kebencian kan? Tidak ada beres. Karena kita ya ada itu mah budaya, bukan budaya. Resiko supporter gitu. Dipukulin polisi mah resiko ya. Jadi, ya mungkin kitanya nakal gitu ya, makanya dipukulin. Jadi memang harus kalau saya sih lebih berpikir logis, tapi kalau teman-teman ada masalah, saya mah gini, ya silakan. Ini mah kan pandangan kita, iya, gitu. Nggak ada bahwa apa yang saya sampaikan atau bintang tamu sebelumnya itu jadi sebuah pembenaran, tidak juga. Tidak. Karena misalkan dengan adanya polisi ini tetap aja mau bikin SKCK tetap harus ke polisi. Nggak akan mungkin atau ke pos satpam gitu, nggak akan. Tetap. Jadi memang kita mah, kalau saya lah, saya mah sewajarnya aja lah. Ya gitu. Ya kalau saya ditilang nyeri hati. Ya mungkin kitanya juga salah kalau ditilang juga gitu. Tapi kalau kitanya komplit mah nggak akan atau gitu. Tapi pernah saya komplit banyak pentil di itu mah kan yang lagi hype, Bo. Lagi hype itu ya. Gitu. Tapi jadi mah saya mah sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Jadi bukan sombong. Ya mungkin teman-teman juga pernah mengalami yang namanya perkelahian di tribun itu tidak bisa dihindarkan. Ya pasti ada itu. Mungkin nih Bu, mungkin tanggapannya ya teman-teman membenci itu kan banyak nih. Yang lagi pacaran mungkin di sliding sama anggota. Nah mungkin kebenciannya dari situ. Ya. Benar, bisa jadi. Saya mah cuman istilahnya mah seorang ojek online gitu ya, Bu. Ini saya di sliding sama anggota gitu kan. Nah, jadi muncul aja kebencian. Nah, dengan keluar aja dengan tagar SIAB itu mungkin dari situ. Mungkin gitu bisanya. Jadi naon mana SIAB kenapanya? Orang kabogo orang direbut kan gitu. Nah, gitu. Jadi memang kalau saya berpandangan ya dulu mungkin ya teman-teman yang masih muda juga pernah mengalami yang namanya konfrontasi dengan pihak keamanan di stadion. Kalau saya pribadi dan teman-teman saya dan Pei itu menganggap ketika kejadian dipukulin kita dulu pernah berantem 15 menit sampai pertandingan beres ya. Dari menit 75 masih ingat tuh. Menit 75 pertandingan beres. Pas kita berkelahi beres ternyata pertandingan si tim udah nggak ada, udah sepi, kita mah masih berantem. Berantem belum beres itu ya, beres. Pertandingan udah beres. Tapi di 3 hari kemudian kita datang lagi dan nggak ada kebencian. Mungkin ada rasa balas dendam, kita bawa masa banyak kita habisi gitu ya, Bu ya. Yang kemarin mukulin kita enggak gitu, Bu ya. Biasa aja. Gitu. Jadi ya kalau saya mah menganggap bahwa ya nggak mau membenci sebuah maksudnya orang atau institusi yang secara berlebihan. Nah gitu, hanya cukup tahu aja gitu. Tahun lah gitu ya kalau ambak teh ya gitu ya. Jadi mungkin gitu, kepada individunya bisa mungkin ya, Pak, kalau misalkan punya hutang nih nggak dibayar-bayar, yang punya hutangnya mungkin anggota mungkin ya, Pak, anggota kepolisian. Nah jadi kebencian keluarlah tagar SIAB kan. Mungkin gitu. bisa aja dari situ. Dari per individu, dari masalah per individunya gitu. Tapi juga mungkin ada juga yang memang terbawa sebuah euforia. Euforia yang memang dia sendiri nggak mengerti SIAB teh apa gitu. Tapi karena mungkin melihat dari sisi kerennya, akhirnya dia juga mengadopsi movement mungkinnya atau tagar SIAB itu sendiri. Untuk SIAB sendiri juga saya maksudnya belum terlalu paham juga gitu, Bo. Nggak paham, makanya saya nggak terlalu banyak bersuara tentang tagar itu. Gitu. Tapi kalau misalkan itu kan hak ya. Hak bebas besok teman-teman di sini bebas lah. Kita juga nggak merang, nggak boleh benci sama aparat. Itu mah nggak apa-apa, bebas gitu. Silakan aja. Kalau saya gitu. mah berpendapatnya sih seperti itu karena saya mah sehari tahun lah. Nah gitu. Semua orang juga punya hawa nafsu dan hawa amarah gitu. Nah, gitu dan libido berit. Libido berit itu sahannya jadi nggak kaup antal kulit itu langsung aja libido berit keluar liar aja. Si Subang, Bo. Si Subang. Irfan Subang ada
Yogi pasti itu yang tadi disebutkan calon juragan 69. Ya, dari Lembang. Dari Lembang akan muncul lah. Namanya Yogi, itu juragan 69. Di mana libido berit itu memang tak bisa tertahankan. Tak bisa tertahankan lah. Tekau antalnya, Pak. Tekau antal jeung kulit jeung awewe dah. Nah, naluri atuh. Naluri binatang. Nah, seperti itu. Gitu. Bo, apa kan ngomongin dunia supporter nih, Bo. Kan banyak rata-rata kita narasumber kita datangnya ngebahas tentang kultur dari supporter gitu kan. Ya rata-rata sih ya, Bapak 70% lah. Yang saya ngeliat mau di Prung Station atau di Sound of Prung gitu dengan budaya-budayanya. Untuk misalkan supporter taruhlah bisa disebut supporter milenial ya, Bo, yang sekarang. Dan untuk sama supporter yang dulu bedanya apa sih, Bo? Misalkan apakah evolusi dari ini apa namanya kejenuhan mungkin atau gimana nih? Iya, kalau menurut saya mah itu apa yang kan berbicara supporter berbicara tentang fashion ya, fashion yang digunakan atau tingkah perilaku manusia, yang mana tingkah perilaku manusia kan terus maju, maksudnya terus berubah gitu, maju ke depan, nggak mungkin stuck di situ aja. Nah, berevolusi kalau dulu kan apa ya? Kenapa sekarang banyak gaduh banget di media sosial tentang supporternya? Kalau dulu kan mungkin ya untuk berkelahi juga adanya di tribun aja gitu. Misalkan eksistensinya di tribun aja, nggak ada selebgramnya, nggak ada yang seperti itu. Jadi memang dulu tuh memang yang nggak adil juga ketika saya ngebandingin orang dulu sama orang sekarang, nggak adil. Cuman dulu tuh ya lebih ke ya udah di tribun aja gitu, bener-bener lah yang dinamakan no face no name. Nah, no face no name. Dulu mah, dulu mah bener wajar no face no name. Tapi suka ada, ya masih banyak sih, Boy, misalkan bukan bikin tagar, bikin caption atau apa, no face no name, ternyata selfie. Nah, itu udah salah kaprah, bener. Itu mah saklek aja nya salah kaprah. Di bawahnya no face no name caption. No face no name. Ya bla bla bla. Itu udah salah kaprah. Maksudnya kita mah real aja lah. Kayaknya nggak relate juga nih pakai yang no face no name seperti itu, tapi kalian masih menggunakan media sosial, aktif di media sosial ya. Apa yeuna gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk kultur di luar no face no name itu seperti apa, Bo? Nah, kalau di luar kalau ngobrol saya sama barudak Inggris ya, dia lewat DM. Jadi mereka itu nggak terlalu aktif di media. Nggak terlalu aktif. Lihat aja followersnya juga cuma 300 orangnya. Kadang yang 100 orang. Padahal dia teh top boysnya gitu. Yang ngaruhnya gitu ya. Yang ngaruhnya. Jadi dia teh benar-benar media teh dipakai untuk orang yang benar-benar kenal sama dia. Yang nge-follow dan dia accept orang yang memang saya kenal aja, tapi kalau gak kenal mah malas, dia kadang di-delete atau nggak di-accept gitu si permintaan pertemanannya. Mungkin dari hal kecil juga no face no name di situ mungkin. Di situ mungkin ya. Jadi dia juga terus ketika saya lihat postingannya juga dia nggak terlalu banyak tentang ngeposting bahwa saya seorang supporter, enggak juga gitu. Mungkin bisa mengkamuflasekan dianya sebagai apa, misalkan tukang runtah gitu ya, Bu. Padahal kan edan gitu maksudnya. Padahal edan ngabret, kalau diselidiki mah ternyata dia top boys ya. Gitu. Padahal sehari-hari nawe tukang runtah ya. Ada nggak, Bo, yang kayak gitu? Bukan ada ya, contohnya siapa sih yang pernah ngobrol kayak gitu? Kalau saya itu yang pernah, kalau Julubas itu dia followersnya besar. Ini ada yang memang nggak sempat kita interview ya, itu dari si Luton ada. Dia supporter mana? Ian Bailey Luton Ian Bailey gitu. Luton. Ya. Luton Park gitu, klub Luton. Inggris. Oh, mungkin divisi championship atau divisi 3-nya mungkin ya. Dia memang salah satu nine former hooligan ya di Inggris, maksudnya orang yang paling berbahaya lah. Salah satunya dia itu benar-benar followersnya itu cuma 120 orang. Wah, masih banyak saya tuh ya. Masih banyak kita. Sama udah verified tuh. Nah, kalau kita udah verified jangan salah. Kalau mereka mah cuma ratusan, dia tuh mau nge-accept, tapi dia tuh harus tahu silsilah dulu orang itu. Orang itu nggak asal accept, makanya seperti itu. Makanya dia benar-benar menjaga identitas dia gitu kan. Apalagi kalau di Inggris mah kan udah susah ya. No face no name katanya, di mana si bangku tribun itu kan pakai tiket terusan misalkan beli buat semusim gitu ya. Nanti bisa nih tiket terusan ini nanti diturunin ke anak jadi datanya teh nggak akan hilang. Diuk di dia mah ada si misalkan. Tapi diterusin sama anak-anaknya. Nanti laporan nih, saya mau diterusin tiket terusan ke anaknya. Katanya sih seperti itu, yang membuat ya lingkup mereka nih agak jadi susah nih buat chaos di dalam tribun ya, untuk di dalam stadion. Nah, jadi gitu. Kalau di sana tuh jadi memang
ya media itu dipakai sewajarnya, bukan jadi ajang untuk pamer, untuk hedon atau ya misalkan. Dan mereka tuh ya beda lah merenya kalau orang kita sama di sana. Ya gitu. Mungkin di kita apa istilahnya? Ya mungkin ya ini pandangan saya haus akan inilah bola. Populer, aksi gitu, ya, pengen populer, pengen gitu. Populer. Padahal saya mah udah nggak mau populer, tapi aslinya saya juga cuma orang-orang nggaknya populer terus. Kan banyak yang nanya, kesibukan apa? Ya masih pemotretan, masih main film, masih FTP jalan. FTP jalan. FTP jalan. Di SCTP dan sekarang juga nanti bakal ada program apa nih? Lagi progres film sekarang. Progres film. Bukan film bukan FTP lagi. Apa namanya teh? Misteri tetap. Udah ada judulnya. Udah ada, Misteri Cangcut Berdarah. Nanti ada spoilernya pasti ada. Spoilernya ada ya. Oke, itu menceritakan tentang apa? Cewek menstruasi kah? Nah, kan tapi takutnya kan banyaknya berpandangan wah Misteri Cangcut Berdarah porno gitu ya. Oke. Wah, enggak ini. Jelasin, Pe. Jadi dari spoilernya tentang misteri ini tuh Cangcut Berdarah mungkin di sini banyaknya apa? Yang cewek-cewek menstruasi kan banyaknya sering sering didatengin oleh hantu. Oh iya benar, mitosnya. Nah, seperti itu. Nah, dan kita di film di sini membantah dengan mitos itu. Membantah. Gitu. Padahal dengan menstruasi ini apalagi yang lancar ya untuk kaum wanita bagus itu, Bo. Oh bagus itu. Bagus. Bagusnya gimana itu, Pe? Ya bagusnya mengeluarkan darah-darah kotor, Bo. Oh menstruasi itu darah kotor. Katanya gitu. Subur ya. Ketika beres menstruasi. Seminggu sesudah menstruasi subur. Oh, berhubungan intim itu langsung tekdung ya gitu ya. Apalagi kalau pagi-pagi gitu, Bo. Setelah pagi-pagi jadi kan dari sperma juga lagi seger-segernya, belum terkontaminasi sama makanan sama minuman. Beres sholat subuh. Bisa, Bo, beres sholat subuh. Itu tapi sikat gigi dulu ya yang pasti. Yang pastinya sikat gigi. Kan bau ya, bau inilah. Bapak Matuk Jabri ya masa diciuman ayo belahok kan dia ya. Ya untuk spoilernya gitu itu ya seperti itu ya. Nah, nanti juga bakal ada di ini Netflix. Tayang di Netflix. Wah, luar biasa Netflix gitu. Berepisode-episode atau satu kali beres? Langsung ya. Itu dalam 3 jam kalau enggak salah. 3 jam. Misteri Cangcut Berdarah. MCB. Nah, syuting udah lama juga ini, syuting dari tahun 2020. Sebelum corona. Cuman waktu itu kan mau rilis terpotong oleh pandemi. Nah, mungkin sekarang udah mulailah produser dari Inggris kalau nggak salah. Dari Inggris juga. Tapi dia mau memproduksi film Indonesia. Produsernya cuman misalkan dari sutradaranya masih Rampu Jabi ada. Rampu Jabi. Masih Star Vision ya ya? Masih ya. Star Vision. Cuman kita tipe-tipenya sebagai seperti ini, Bo, seperti gambar-gambar tahun 90-an. Model-model kayak gambar Susana. Gitu. Di latar belakang si filmnya, si tune-nya mungkin seperti itu ya. Gitu. Tapi itu memang lebih menggairahkan. Itu ya. Dimana maksudnya menggairahkan di sini film horor benar-benar terasa takutnya dengan tun warna seperti itunya. Gitu. Film Eva Arnaz terasa sangat bergairahnya Kiki Fatmala. Nah, dan seperti apa tadi tuh? Kiki Fatmala, Eva Arnaz, bintang-bintang boomsek tahun 90-an. Saya enggak tahu, Pak. Hah? Enggak tahu saya. Kan ada posternya di rumah. Oh, enggak ada itu. Enggak ada itu mah, enggak ada. Era 90-an mah saya mah enggak koleksinya poster-poster Tatang Es gitu ya, Bo. Komik Tatang Es gitu. Komik yang di tukang Aromanisya ada ya itu ya. Saya enggak sih, saya udah Conan gitu, Bo. Udah detektif Conan, komik-komiknya. Kalau dari buku misterinya Ghostbump gitu. Ghostbump. Enggak masuk Tatang Es. Kalau saya mah udah internet langsung. Internet di rumah. Atau internet. Internet itu adalah atapnya. Atap. Oke, kita lanjut nih. Tentang Nopes Nonem juga, Bo. Oke, tadi ada ada keuntungannya, Bo. Apa yang itu? Tadi kan nggak terlalu banyak follower, terus dari si media juga nggak tahu orang itu siapa. Iya. Ada keuntungannya, Bo. Apa? Jadi misalkan ada dengan pinjaman online nggak akan ketahuan ini siapa. Ya. Itulah fungsinya Nopes Nonem. Makanya buat kalian jangan terlalu menggembar-gemborkan diri kalian. Iya, diri kalian karena tapi sisi positifnya itu sisi positifnya. Jadi bisa mengelabui pinjol. Nah, tapi janganlah ya. Jangan pinjol. Jangan sampai ke pinjol waktu itu Jebo pinjam berapa. Sampai sekarang saya diteror terus. Demi Allah, ada diteror itu sampai WhatsApp kan. Iya. Anda temannya Jebo siapa? Ternyata ada fotonya sambil pegang KTP gini selfie. Nah, hindari itu pinjol, maksudnya nggak baik ya. Nggak baik itu nanti efeknya kemana-mana. Mending kalau mau pinjam saran mah masih ke teman sendiri. Kenapa ke teman sendiri? Karena misalkan nanti kalau dari ditagihnya juga
masih ada orangnya. Iya, masih Gitu. ada, masih ada. Nah, masih paling ada. misalkan resikonya jadi musuhan ya wajar lah. Ya wajar karena perpecahan itu kan karena hutang. Pe. Karena hutang, Ya, bukan karena suku. Bukan. Kalau perpecahan suku, rorombeun. Rorombeun adalah itu adalah rorombeun. Nah, Pe, jadi gitulah No Face No Name untuk di era milenial seperti ini mungkin bisa kalian bisa mengikuti apa yang dilakukan Ian Bailey di Luton sana. Jadi memang memakai media tapi yang dia mengaccept yang dia kenal aja. Enggak semua orang dia karena kan dikunci ya di privat ya si akunnya teh akhirnya dia accept tuh yang dia kenal Ya, aja. yang dia kenal aja. Mungkin kalau kita misalkan siapa Boston ya misalkan siapa ini malas banget kan. Nah, gitu. Saya juga nge-DM dia dulu ketika mau di aksinya di accept sama Tapi sama tetap dia kan lama mungkin siapa. lama ya. itu hampir 1 bulan tiba-tiba saya juga nge-DM halo juga dibalasnya 1 bulan Jadi kemudian. nggak nge-DM ladies, nggak nge-DM cowok, tetap aja lama gitu dibalasnya. Enggak lah kalau saya ke DM Mas swipe kanan swipe kiri Nah, aja. Po, dari beberapa episode ini ya di si Prung Station maupun Sound of Prung, ya. saya melihat nih, Bo, Bagaimana? sampai saat ini nggak ada narasumber cewek. Kenapa? Kenapa ya? Padahal banyak misalnya yang berperan dalam mungkin dari musik, sepak bola atau dari artnya gitu. Ya. Seorang wanita gitu. Ya. Kalau saya apa ya? Apakah takut misalkan dari narasumber jadinya suka atau gimana gitu? Oh enggak ada aksana. Enggak ada. Nggak ada. Saya mah lebih karena mengapa nggak mau wanita karena ya nggak mau aja apa ya? Maksudnya teh beda nanti saya pembawaannya nggak pas seperti laki-laki. Ya saya emang ngomongnya lu gue jadi aku kamu mungkin ya. Ya bisa terus jadi apa ya? Karena apa ya? Ya bukan muhrim Pe. Ya kan nggak pelukan ngobrol ini mah ngobrol masa ya ngobrol. Kan di kamera nanti biasa kan cewek nanti dandan bisa jadi bahan. Oh jadi bahan apa? Jadi ain juga lah kalau ini. Ya. Maksudnya jadi takut saya Pe. Oh gitu. Takut aja lah. Saya juga kan di sini ingin membangun moral bangsa. Nah kan itu padahal yang dibahasnya mungkin taruh lah ya. Yang diundangnya misalkan Gania lah. Okay. Jangan Gania deh. Irvin siapa? Irvin Justin. Misalkan dia kan beberapa karyanya oke juga gitu. Nah kenapa nggak dibahas gitu? Mungkin buat jadi motivasi teman-teman di sini. Jadi kalau yang mural itu bukan hanya cowok tapi cewek pun oke gitu. Kenapa nggak diambil? Belum nemu lah. Belum nemu momennya lah. Yang untuk narasumber cewek gitu. Iya. Sayanya nggak pede, Pe. Oh nggak pede. Pede ngontak cewek teh saya nggak tahu aja gitu, nggak bisa lah saya komunikasi sama cewek teh. Benar saya kalau sama cewek teh ngeluk lah, malu. Gitu. Paling di chat aja mungkin ya. Baru juga dipanggil sayang, udah horny mungkin. Oh enggak. Kalau saya mah insya Allah pakai jakban deh, Pe. Obat kuat jakban ada. Nah, ada Jakarta Bandung. Via Cipularang. 2 jam. Buat 2 jam. Mau yang lebih lama lewat puncak, lewat puncak 5 jam lah itu mah. Nepi ka Linu gitu. Nah, gitu. Oh, berarti seperti itu, Bo, kalau misalkan yang belum adanya tentang sama narasumber cewek atau wanita gitu. Ya, saya intinya mah sayanya belum PDP lah. Belum mempantaskan diri, takutnya jadi fitnah juga. Mumpung meureun cenah. Momen cara beli momen. Nah, saya juga. Nanti jadi gosip kan. Jadi gosip kan saya tahu sendiri lah digosipin sama beberapa selebgramnya. Ya, seperti waktu itu sempat sama Dinda Hau ya. Waktu itu sempat Dinda Hau, cuman ya mungkin kurang memantaskan diri jadi disalip langsung. Disalip sama siapa? Nggak tahu yang suaminya sekarang gitu. Saya kurang kenalnya sama Dinda Hau aja sih. Dinda Hau kalau saya kenal sama Ayah Dodi. Oh ya Dodi. Atau sama Dodi Kangen Band. Dodi bukan. Oh, bukan. Itu yang ramai kemarin. Yang siapa? Yang bapaknya Vanessa Angel Vanessa yang ngacapruk. Ya itu orang ngacapruk menurut saya mah. Oh, gitu. Tapi biarinlah walaupun batur ya jadi gibah aing Enggak. Ya, please pada dia. Oh ya, Bo. Gimana? Bener Ayah Dodinya. Ayah Dodi itu jadi sosok yang unik di 2 bulan ke belakang lah ya. Selain Ayah Dodi juga ada Ayah Rojak gitu. Ayah Rojak itu bapakna saha? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Anak bapak cantik yang gitu. Anak bapak cakep, anak bapak pinter yang gitu. Bagus. Nah, ini Jebo juga masih ada ikatan darah dengan Ayah Rojak. Ada. Itu apa ya? Lebih ke apa ya? Ya lebih ke uak lah mungkin. Tapi beda kakek aja. Jadi saya tuh saudaranya saudara artis semua. Ya. Sebenarnya saya tuh orang populer, Pe. Ya cuman mungkin itu teh no face no name mungkin. No face no name. Saya tuh sebenarnya teh no face no name. Nah, gitu. Sebenarnya kenal saya sama Ayah Rojak, Ayah Dodi kenal.
sama Ayah Doni juga kan sempat Ayah Doni sempat masuk ke podcast Prung Station. Sempat Ayah waktu bulan Ramadan ya. Ramadan tahun kemarin. Mungkin nanti bulan Ramadan bisa ngisi juga lagi di sini lah kan ya. Tetap ya maksudnya kita juga ada moral saya bilang ada moral di program Prung Station ini. Selain edukasi juga kita ada moral juga. Ya jangan sampai apa yang kita ucapkan ditelan mentah-mentah sama adik-adik kita. Nah takutnya gitu ya. Takutnya mereka kan gak lihat batasan karena melihat sisi kerennya dihajar nanti kan berat buat saya. Nah dari Prung Station juga jangankan dari hal itu hal kecil aja biasanya kan mungkin podcast lain si narasumber atau hostnya sambil ngerokok atau apa. Kita mah nggak pernah Pak. Kita juga Islam tukang ngerokok lah Bu ya. Kalau saya mah enggak udah berhenti. Udah berhenti. Oh perokok pasif. Perokok pasif. Ya. Pasif beli aktif mentaan. Rokok pasif dan aktif. Nah itulah saya gitu. Jadi itulah benar. Maksudnya dari situ ya. Saya juga nggak melarang ya maksudnya. Apa namanya ya kalau saya pribadi itulah nunjukin ada moral di sana yang harus saya jaga gitu Pak. Toh untuk memberikan suatu kekerenan itu nggak harus dengan rokok atau minuman atau keras drugs atau apa atau ya drugs gitu ya. Apalagi ya nggak harus gitu juga ada jalan-jalan lain kok untuk. Nah yang penting nongkrong aja lah buat keren mah. Iya buat keren mah nangkring dan banyak main aja lah kesana kemari. Ya mungkin di coffee shop yang sekarang banyak kan yang lagi happening yang lagi yang tempatnya kepada cozy gitu Bu. Cozy. Anjing. Cozy itu naon kan? Cozy mah apa namanya teh? Enak lah nyaman lah gitu. Cozy Saputra. Oke Bu, ngomongin tentang Prung Station sama sekarang ngobrol di radionya gitu ya. Ya siapa tahu lah untuk Rans Entertainment bisa ngambil kita. Bisa. So nanti untuk kontrak sama Prung bisa di inilah. Kalau Rans Entertainment panjang, insya Allah Bu. Bisa kita pertimbangkan. Nah, buat Mat Samba atau tim kreatif Prung Station maaf nih kalau kita diambil sama Rans ya. Ya sorry ya. Jangan mungkin sedih ya, apalagi siapa yang kayak Pak RT tuh. Enakan lah orangnya teh. Si Kiki. Si Kiki gak enakan orangnya. Gak enakan itu ya. Diam ngeledek perasaan atau apa-apa. Asli. Ya betul. Ketemu di luar mah maaf lah gitulah. Ya nanti di luar mah saya enggak akan. Jadi nanti kalau udah kita di Rans, Bay. Nah. Ya maaf lah kalau sombong ya. Nah. Kalau cuman ke sini, gitu. Cuman segini nih kameranya. Segini. Nah, lampunya. Sorry sih ya memang ya ada derajat yang mungkin nanti kita diangkat ya. Ya insya Allah lah. Mungkin dari tawakal dan iman dan tawakal. Dan tawakal. Lah gitu. Jadi ya sorry nih misalkan buat teman Prung Station kalau misalkan saya tahun depan nih saya sama P akhirnya jadi di kontrak nggak di Prung Station lagi nih. Nanti ada di Rans Entertainment mungkin maaf aja. Maaf aja lah tapi kalau untuk silaturahmi ya kontak aja DM Instagram ada aktif tuh kok 24 jam di Instagram ada admin juga. P nggak pernah megang handphone. Oh nggak pernah. Oh berarti kalau kontaknya admin. Paling kalau admin nanti masuk ke kalau manajer enggak sih ya, langsung ngontek aja. Misalkan Mas, ini ada yang ngontek dari misalkan dari Rans Entertainment gimana? Nanti sambungin langsung ke saya. Jadi nggak pernah megang media sosial. Admin. Paling di Twitter aja lah kalau Pay. Kalau Pay di Twitter. Aktif di Twitter. Kalau Pay itu Twitternya Pay Anak Raja Bandung. Nah, Pay Anak Raja Bandung. Itu King, ini tuh seorang King. Soalnya King Pay. Kakek saya Dada Rosada, Bo. Dada Rosada. Saya cucunya gitu. Ada turunan. Ada ikatan ya Dada Rosada. Ya kan kalau Jebo sama apa? Prabu Siliwangi. Bukan. Saudara-saudaranya tadi sama teman-teman entertainment. Iya, benar. Nah, kalau saya dari apa? Pejabat. Gitu. Itu masih ini ya sama Dada Rosada. Dada Rosada, kakek. Adiknya itu sama siapa? Ini Yusuf Kala Wa, Bo. Yusuf Kala Wa. Jadi Yusuf. Jadi kalau misalkan lebaran Yusuf gitu. Yusuf. Dada Rosada itu kan punya adik. Dodi Rosadi katanya. Masih sama masih rekan sama ini Ayah Dodi tadi. Ayah Dodi. Dan Rian Rosadi itu orang Cicalengka ada ya si Dalang. Oke, lanjut. Oke, Bu, tadi saya ngelihat dari bukan beberapa ya banyak lah mau program Prung Station mau program Sound of Prung. Ya. Bukan dari grafiknya gitu. Gimana? Melihat viewer paling banyak tuh pertama Budi Dalton. Betul. Kedua Bang Aca. Ya kalau misalkan Budi Dalton oke lah sebagai seniman, sastrawan, budayawan gitu ya. Yang udah pasti siapa yang nggak tahu gitu. Nah, betul. Dari tahun berapa juga udah eksistensi gitu. Nah, cuman ini yang saya kagetkan tuh dari Aca Strike Answer, Bo. Iya. Dari Aca Strike Answer. Maksudnya saya juga kaget, kok bisa datang gitu. Iya. Waktu prosesnya itu yang lobbynya siapa? Dari tim Prung sendiri ada yang siapa? Yang kayak Pak RT tadi itu bukan? Kiki. Jadi awalnya itu di DMP. Mencoba di DM. Itu nggak maksudnya
di kapan gitu, Bo? Di berapa bulan yang lalu gitu? Oh, Kan pokoknya syutingnya baru bulan-bulan kemarin. ya 2 bulan 3 bulan ke belakang lah. Itu prosesnya 2 bulan, Pe. Dari melobi itu tuh. Iya, untuk meyakin. Maksudnya gini, kan ada apa ya? Maksudnya ada pandangan bahwa Bandung dan Jakarta ini masih panas lah ya. Masih panas rivalitas. Nah, ketika saya ngontak Bang Aca itu, dia langsung telepon, Pe, nggak balas chat, minta nomor WA. Akhirnya saya telepon. Oh, tapi humble ya kalau misalkan dari situnya juga. Humble banget. Udah nelfon langsung gitu ya. Ya, super ngobrol ya. Akhirnya dia dengan syarat nggak mau bahas rivalitas. Memang nggak usah dikasih panggung ya lah yang namanya rivalitas mah. Mending kita mah memberikan contoh bahwa Bandung Jakarta tuh sebenarnya nggak ada apa-apa. Woles gitu ya, Boy. Woles, mungkin ada segelintir orang aja yang mengkampanyekan Bandung Jakarta ada apa-apa dan menyuarakan ke akar rumput yang memang nggak tahu apa-apa juga awalnya. Akhirnya jadi ada timbul kebencian. Padahal kalau saya secara pribadi mah ngelihat si sosok Bang Aca teh sosok yang supel, si Mas Aca teh sosok yang supel, dia nggak pernah. Dia datang ke Bandung juga udah gentle lah tuh, Pe. Iya. Ya kan? Datang ke sini itu lobinya 2 bulan lah. Dia juga nggak ada bahasa yang nolak, enggak, cuman memang jadwalnya aja yang ya mungkin padat lah. Dia juga kan punya acara makan-makannya asuap gitu ya. Itu memang kita aja yang menyesuaikan diri dengan jadwalnya beliau. Kenapa 2 bulannya gitu. Sebenarnya kalau kosong mah ya ketika saya ngontak minggu depan juga bisa gitu. Cuman masih banyak acara-acara yang belum yang janji-janji sebelumnya mungkin ya. Yang ngerjain proyek-proyek yang sudah deal dengan yang sebelum-sebelumnya lah. Dan ya maksudnya tuh maksudnya teh sebuah contoh yang memang itu kan hal positif ya, yang memang harus kita bukan ikutin juga ya, maksudnya itu sebuah kampanye lah bahwa rivalitas mah udahlah 90 menit, apa sih kebencian P-nya? Nah dari 90 menit juga ini, dari 90 menit juga kan nggak harus sampai tonjok-tonjokan atau gimana mungkinnya rivalitas tersebut. Iya. Nah takutnya kan yang masih ada yang salah kaprah nih, Bo, misalkan 90 menit, wah selama 90 menit berarti udah aja kita gerus ya. Di atas 90 menit mungkin extra time gitu. Ya nggak gitu juga, nggak gitulah. Jadi memang mending udahlah gitulah. Maksudnya oke, rivalitas ini dijaga, tapi ya maksudnya nggak sampai lah, jangan sampai kebablasan kan, sayang lah. Nah dampaknya pas setelah interview atau narasumbernya Mas Aca gimana, Bo? Bagus, dampaknya? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bagus. Apalagi teman-teman di Bandung memang merespon dengan sangat baik lah. Dari beberapa scene juga ya mereka meresponnya positif, baik, support, maksudnya dengan dari sisi Mas Acanya juga gentle ya, dia datang ke Bandung dengan hati yang bersih. Kita juga ngajak si Mas Acanya juga hati yang bersih. Terus kita juga memang beberapa kan ada Bang Angke juga yang memang Bang Angke sama Pak Aca, Pak Aan, terus Aldi Keparat ya ada sempat muncul juga di frame, terus ada sama Aeca juga Seon ya. Dimana memang kita juga udah nggak ada tensi atau ego yang dulu lah, misalkan ya bisa dikatakan 10 tahun ke belakang yang masih kencang-kencangnya, sekarang kan udahlah gitulah, ngapain gitu pengen. Nah kan takutnya yang bawah-bawahnya itu nih, Bo. Ya maksudnya akar-akar bawah ininya, maksudnya teh jangan sampai akhirnya orang Bandung ke Jakarta karena misalkan urusan kerja akhirnya jadi diteror, nggak dibikin gak nyaman. Sebaliknya juga anak Jakarta yang mau berwisata ke kota Bandung akhirnya diteror, kan merugikan sebenarnya mah. Nah kalau menurut Pesok kumaha rivalitas eta teh? Ya rivalitas mah udah aja gitu di TV aja. Di TV karena kita senangnya udah di TV ya nonton ya. Ya kalau sesekali lah kita nonton ke stadion. Stadion ya itu pun ya menikmati lah. Menikmati kalau ada uang juga sih, kalau nggak ada endorsan sepi mah. Oh endorsan sepi mah malas ya? Malas, Bo. Malas lah, sekarang kita mah harus komersilnya. Komersil juga bukan karena kita anjir kenapa jadi belagu gini komersil kan bukan ya. Cuman kita misalkan memilih jadi yang baik yang benar gitu. Gitu aja sih. Ya gitu aja, maksudnya ini manfaat nggak kalau saya seperti ini? Nah takutnya kan banyak tuh, Bo, sekarang kemarin nih baru Bo yang endorse ke saya. Dengan budget kontrak 100 juta. Kaget lah saya. Kaget betul. Gede-gede amat. Produknya apa? Lingerie. Atau masa saya pakai lingerie atau yang nggak diterima atau sama saya? Tapi juga mungkin P kan punya bujur yang bahenol ya. Nah, bujur yang bahenol, dada yang berbulu, mungkin ada punya daya pikat mungkin. Mungkin diambilnya cuman misalkan pantatnya aja. Ya. Tapi kan kelihatan masa pantat cewek sing kayo kan. Ya, kalau nggak buluannya. Nah, itu bulunya tuh rimi ya kan, mungkin. Pantesan bayarannya gede lingerie. Nah, gitu. Saya tolak. Lagian juga aurat bolah. Ya benar, aurat lah. Jadi ya itu tadi ada moral di sini. Nah, tetap gitu kita sih mah
keren, tapi juga nggak selamanya keren itu dengan hal yang negatif, tapi dengan positif vibes. Nah gitu. Anjir, nggak selamanya lah, maksudnya ya gitu kan, maksudnya pandangan kita untuk keren itu berarti harus negatif. Nah, enggak juga menurut saya, ketika saya mencoba melakukan hal positif, oh ternyata keren, oke ya, positif juga gitu. Ya kan, gitulah sebenarnya mah. Nah banyak juga Bo yang di channelnya Prung Session itu komen saya nggak mau nyebutin netizen ya, tapi nyebutnya teman-teman Prung lah. Kalau netizen terlalu kita mengupkan diri disebutnya netizen tuh istilahnya bisa disebut kaum bawah lah. Saya nggak mau nyebutnya teman-teman Prung aja. Ya, nah, kita langsung aja teman-teman Prung gitu manggilnya, Bo. Jangan netizen lah kalau di Prung Station. Teman-teman biar lebih akrab. Nah, biar lebih akrab. Siapa tahu kan nanti kalau teman-teman Prung ada butuh ya pinjam duit mah gitu. Bisa ya. Nggak pinjam duit sih, misalkan ke daerah kalian, misalkan misalkan atau di sini tuh podcastnya misalkan di Cianjur misalkan, Bo. Nanti ada ikan tempat pemancingan. Nah, sama misalkan tempat ikan bakar, nanti makan di sini, kontennya di sini. Oke, gitu. Nah, Berangkat. makanya kita lebih akrab memanggilnya teman-teman Prung. Teman-teman Prung ya. Banyak juga komen-komen teman-teman Prung nih, Bo. Nah, untuk komen-komen kan banyak saya lihat. Host asa ini aja nih hostnya. Udah aja gantilah. Ya, itu banyak yang terjadi. Ini hostnya banyak motong nih. Nggak apa istilahnya ngeganggu banget, gitu. Banyak lah yang gitu teman-teman Prung. Tapi kan itu ekspresi teman-teman Prung itu juga bebas ya, Bos. Sebenarnya kita nggak membatasi. Misalnya mah kalau misalkan kita ego sendiri mah udah aja kamu yang bikin konten, atau bisa nggak bikin konten kayak nah misalkan kayak itu gitu. Kalau ego ya, cuman kan kita memang ya ketika bikin acara seperti ini berarti harus siap menerima kritik dan pujian dong, ya kan, biar adil ya. Mereka juga membangun kan, kritik juga. Toh berarti mereka menonton dari awal sampai akhir. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman Prung selalu nonton. Ya, gitu. Dan selalu memberikan masukan ya, dan yang memang kita ini sebenarnya saya, Pei dan Xiaon ini bukan host sebenarnya, kita mah ya. Gitu. Kita mah host dadakan aja. Dulu kan saya juga sempat di radio, tapi radionya sempat. Cuman bagian yang jam 12 malam, Bo. Yang bagian yang gitu. Oh, itu TP. Yang saya itu sama yang togel itu. Nah, yang togel. Jadi orang mau gimana mau ngedengerin gitu. Iya. Kecuali mungkin yang nunggu nunggu nomor baru ngedengerin. Ya, itu mah udah nggak didengar suara bagus, yang penting mah suaranya aja ngucapin angka keluarnya jelas itu aja ya, nggak usah yang hi listeners. Nggak usah. Hai guys, salamnya buat papa di rumah lagi ganggu. Nggak ada kayak gitu. Nah, mohon maaf. Jadi memang kalau teman-teman untuk ngasih kritik, saran silahkan saja. Yang membangun ya. Bebaskan lah. Itu mah terserah kalian. Tapi memang basic kita memang sebenarnya bukan host ya. Bukan host. Cuman karena kita seneng aja ngobrol aja di tongkrongan tuh ya kan, Pei sebagai badut di tongkrongan ya kan, maksudnya yang sering ngelucu. Echa memang juga pengkhutbah jalanan juga. Kalau Echa ya, kalau saya mah lebih ke apa ya, saya mah lebih ke suka wisata ya, Boy. Wisata birahi. Nggak, kalau saya lebih ke ya seneng ngobrol aja lah, seneng sharing lah istilahnya, Boy. Seneng sharing. Jadi kita juga nggak melihat misalkan si A misalkan ya, buat teman Prung misalkan umurnya masih istilahnya SMA tuh berapa, 17-18 tahun misalkan, segan sama kita. Enggak, kita juga istilahnya mendapatkan ilmu dari mereka gitu. Iya gitu, jangan sampai usia kita yang lebih tua dari mereka kita lebih tahu secara ilmu segalanya. Enggak, kita juga belajar dari mereka. Nah, siapa tahu kan bisa memberikan apa teman-teman gitu ya, Bu ya, teman-teman ceweknya gitu. Karena kan kita mah pria mah kolot-kolot kalapanya makin kolot makin menjadi nah gitu. Eta gitu. Kayak Jobodo juga pengalaman sama teman anak-anak SMA kan. Dan ada sama ininya, sama deketnya sama anak SMA. Ya itulah kan laki-laki. Nah itulah kita istilahnya bukan universal, kita mainnya kemana-mana. Nggak mandang usia, nggak mandang status gitu. Iya, nggak memandang status. Kalau mau main ke Prung silakan belanja aja juga nggak apa-apa. Mau ikut nongkrong, mau ikut ngopi, atau misalkan pengen ketemuan, misalkan saya teh pengen bikin podcast atau gimana, bisa minta masukannya, insya Allah ya, kita bantu. Tapi kalau untuk bantu minjemin alat ya belum, apalagi minjemin duit lah. Saya misalnya mah masih Google lepakan gitu ya. Soalnya di Prung belum cair nih, ada 3 bulan saya. Repot gitu. Makanya kita mau pindah ke Rans Entertainment. Nah, inilah alasan kita. Ya kita ya. Sama ini Pei yang terakhir lah, kita akan enggak, Bo. Jadi selain ini juga, selain
ada channel Prung Station sama Sound of Prung, ada juga Weekend Vibes. Oh iya. Itu Weekend Vibes itu yang tayang tiap Sabtu. Memang itu betul. Itu Weekend Vibes tuh semacam Zain lagi atau gimana? Enggak, itu sama webzine itu berbeda judul, Pe. Tapi kadang saya juga suka ngambil dari risetnya Kiki ketika misalkan waktu mendesaknya riset pendek, ya udah saya ngambil dari zine-nya Kiki. Tapi biasanya zine Kiki punya judul, webzine Kiki punya judul sendiri, si Weekend Vibe juga punya judul sendiri. Oh, Weekend Vibe tuh yang semua orang suka sepak bola. Semua orang sukanya lacur kan gitu ada kan. Ya seperti itulah. Seperti yang itu kan. Itu yang seperti itu. Jadi saya juga bukan dubbingers, bukan. Nggak pernah belajar, jadi memang serba otodidak lah. Kalau dubbingers juga bisa ngedubbing mungkin Upin Ipin atau Doraemon ya. Bisa, mungkin nanti suatu saat kalau saya belajar tekuni ya mungkin bisa, tapi enggak lah, saya enggak ada kesana ya. Jadi mah ini aja lah. Senang cari edukasi aja, dan ide-idenya juga dikerjain bareng lah. Nah, gitu. Dikerjain bareng, suka ngasih masukan dari teman-teman Prung juga yang bahas ini dong kan itu. Ya misalkan kayak kemarin apa yang San Pauli kan. Ya, itu kan masukan juga dari teman-teman Prung juga buat bahas ini dong. Jadi ya itulah akhirnya sharing lah, Pe. Di Jerman adanya klub San Pauli yang gitu kan. Nah, Pe, ini nih yang terakhir, Pe. Kita akan bikin sebuah klub yang mana memang ini terinspirasi dari FCUM Inggris Manchester United yang di klubnya supporternya sendiri bikin klub bernama FCUM. Ada juga terinspirasi juga dari Clapton Community Football, terinspirasi juga dari Sang Pauli, di mana kita akan bikin klub yang secara udunan lah. Untuk istilahnya mah DIY lah. DIY secara udunan, kolektif lah kita, kolektif gitu. Kita juga di mana itu mudah-mudahan mengikuti si Bandung Premier League. Mungkin yang kemarin diketuai sama Kang Jalu yang pernah datang ke sini ya, Kang Jalu ya. Ya itu terusan setika pas ngobrol di situ kan, kita ngobrol Gening Pe. Di belakang layar kita ngobrol. Di belakang layar ya, pengen bikin klub seperti apa, dan si Mamat itu yang jadi istilahnya si Mamat tuh jadi presiden klub. Anjir, gaya. Presiden. Transfer atuh. Tanpa dipoting oleh rakyat tiba-tiba jadi presiden dia. Nah, itulah yang jadi membuat negara kita tuh gitu ya, nggak dipoting nggak apa langsung. Ya, langsung naik ya gitu. Jadi memang klub ini tuh agak unik karena memang akan membuat sesuatu yang berbeda daripada klub yang sudah ada. Kita mencoba bagaimana mengurus klubnya seperti apa, kan kita taunya cuma demonya. Kita juga pengen tahu nih memanage si klub itu seperti apa agar tetap hidup dari keuangan, apalagi kita kan mengandalkan merchandise tanpa ada penggajian. Belum penggajian kepada pemain maupun staff manajemennya, pelatih juga belum di sana. Kita cuma pengen nyoba aja dulu nih satu musim kita ikut nih, gimana sih gitu caranya. Selain mendapatkan euforianya juga gimana gitu maksudnya tuh. Gairah si BPL ini. BPL ini gitu. Nah, si ini juga ada supporternya juga. Ada juga. Ada. Nah, mungkin itu yang membedakan dari klub-klub yang ikutan BPL ya. Peserta lain ya. Nanti. Kita punya klub yang bernama Birds Dead Brigade gitu, yang diketuai oleh P is Good. Nah, insya Allah nanti untuk Birds Dead Brigade ini akan menjadi supporter resminya dari Riverside Forest. Ya, itu kalau mau daftar aja, Pe. Daftar tinggal gabung lah, kita nggak usah daftar mungkin ya. Nanti dengan berjalannya ini kita akan ada Zain juga, ada Zain. Setiap pertandingan ada Zain, dan Zain itu harganya cuma 10.000. Harganya cuma 10.000. Kenapa 10.000? Karena mungkin kalau 20.000 atau 30.000 kemahalan. Kan uang 10.000 itu juga kita dananya buat kreativitas di atas tribun. Untuk flyer untuk spanduk mungkin ya. Nah, untuk spanduk atau misalkan smoke bomb, flyer yang pastinya kreativitas sepak bola nanti akan dituangkan di BPL. Ya, memberikan sesuatu yang berbeda lah dengan mungkin. Yang enaknya kita nih untuk jadi supporter Riverside Forest yang bisa disebut Birds Dead Brigade ini bebas gitu. Nggak ada ancaman nanti untuk sanksi, nggak ada apa, kita bebas kan. Bebas lah itu Mah ya, mau teriak gimana pun ya, namanya juga supporter kan, lah, mulut supporter kan paling galak gitu. Iya, nggak galak gitu. Nanti kita juga akan memberikan sesuatu yang berbeda, mudah-mudahan gitu. Di sini sebagai ketua supporter ya. Bukan ketua sih, istilahnya lebih komandan
merangkulkan lah. Merangkul. Nanti juga ada sama Yusuf Burganov dibantu. Oh, Yusuf Burganov, tim kreatif dari Brigade gitu. Yusuf Burganov. Burganov. Itu perpaduan antara namanya Turki dan Rusia ya. Turki dan Rusia. Yusuf Burganov. Oke, dan juga ada Akil. Akil sebagai kapo. Akil Robin. Ada juga Mas Toeng. Sebagai supporter supporter tradisional. Kan idinya supporter tradisional. Kan saya mah ininya ketua umumnya lah. Ketua umum supporter yang mungkin bisa lah meureunnya. Ya, insyaallah lah. Ke klub sama ke Pemprov nanti. Insyaallah nanti untuk launching bakal ada launching. Bakal ada launching yang mewah insyaallah. Insyaallah bakal mewah. Dan untuk di sosial medianya juga Dead Brigade cuman ada di Twitter. Yang namanya Burung Atau Mati. @burung atau mati. @burung atau mati. Anjing. Berat. Burung naon? Segala burung aja. Segala burung, nggak ada filosofi yang burung nggak ada. Nah, kenapa misalkan burung? Karena burung itu selalu bebas, Bo. Kesana kemari. Tetapi selalu bertanggung jawab. Maksudnya? Ya kayak merpati kan disuruh ngirimin pos, langsung bertanggung jawab. Merpati tak pernah ingkar janji. Merpati selalu mendapati janji. Janji-janji palsu. Nah, saya kan kalau saya mah di sini sebagai penasehat klub mungkin ya. Penasehat klub. Jadi jangan sampai klub ini keluar jalurnya. Saya juga memperhatikan supporternya biar nggak terjadi gontok-gontokan antar barudak gitu. Nah, itu nanti tunggu aja itu proyek. Yang pastinya insya Allah lah kita yang keren lah gitu. Ya, nanti juga akan kita undang juga lah si entah presidennya atau direktur of footballnya. Jadi apa visi misinya membuat klub ini? Gitu. Apakah hanya untuk pupujian kah? Gitu. Atau memang berkesinambungan panjang ya maksudnya? Atau misalkan dengan politik yang mau mencalonkan caleg di 2024 kan bisa gitu. juga kan bisa siapa tahu ada misi terselubung. Kita nggak tahu. Tapi oke sih mau jadi calegnya kan saya juga Kang Peri sempat nyalonin jadi wali kota Bandung dulu. Kang Peri wakil. Mungkin sekarang saya lah yang maju insya Allah. Mungkin saya waktu itu kan di jalur independen ya. Ya, jalur independen. Independen aja nggak punya apa-apa saya bikin poster sendiri. Nah, saya juga insya Allah lah nanti juga nyoba nyaleg pe. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan jadilah yang amanat. Insya Allah saya amanah pe lewat jalur independen juga partainya partai independen. Mudah-mudahan saya juga insya Allah lah nyaleg gak mau kalah sama yang lain lah. Nah, nanti kalau misalkan jadi proyekan mungkin ya. Langsung lancar. Proyekan. Apalagi yang sekarang kan akhir tahun banyaknya proyekan jalan, jalan bagus juga dijelek-jelek aja, ditambal gitu. Padahal aspalnya teh ipis ya. Nah, ya biasalah. Anggarannya. Kalau dibawa ke pemimpinan saya mah nggak akan lah. Insya Allah ya. Kayaknya percaya insya Allah amanat kita dukung Jebo untuk caleg dari 2024. Oke, amin ya. Oke lah untuk episode kali ini ya. Nah, gitu aja lah. Kita udah ngecebrek juga duaannya. Nah, nggak ada. Cantang tuh batur bisa gitu pe. Nah, belum tentu. Makanya kita di Lirik Rans Entertainment. Gitu. Dan nanti juga selain nggak ada narasumber hari ini dan mungkin nanti di si Purung Station juga bakal ada gairah baru. Oh iya. Seperti apa mungkin nanti tunggu aja. Nanti tunggu aja ada sebuah konsep baru yang memang mengundang ini orang penting. Orang penting yang memang tahu rahasia negara. Anjir. Kalau yang rahasia negara apa aja negaranya mungkin? Ya bisa Zimbabwe. Apakah Afrika Selatan bisa ada ya banyak lah mungkin negara-negara yang tidak terlihat seperti negara Chad. Oh iya, Chad asal si Ezekiel itu bisa kan. Chad bisa. Siapa yang tahu kan Chad. Saya juga baru tahu kan. Gitu. Nah, nanti bisa dibahas lah tentang narasumber ini orang luar biasa. Nah, oke. Buat kalian terus aja pantengin dari Purung Station dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Oke ya. Untuk episode kali ini gitu aja lah. Mungkin semoga bermanfaat semua dari konten Purung Station maupun Sound of Prung. Gitu aja lah. Saya Pak Isgood ya. Saya Jebo. Pamit undur diri. Bye.